Oke, kita mulai ya. LVH. LVH ini yang paling penting itu lihat aja S di V1 atau V2 dan R di V5 atau V6 itu tinggi banget kalau dijumlahin keduanya itu lebih dari 35. Kriteria yang lain udah nggak usah deh. Yang ini aja yang paling penting. Nih, gimana sih? Nih, maksudnya S di V1 atau V2 ambil yang lebih panjang. Kalau kayak gini berarti yang kita hitung itu adalah yang di V2 S-nya. Dan R di 5 atau 6 yang paling tinggi. Itu yang ini. Kita ambil yang 6. Ini dijumlahin kotak yang ini berapa, yang ini berapa. Itu kalau di atas 35 mili, itu udah LVH. Gitu ya. Begitu kriteria lainnya. Waktu aktivasi ventrikel memanjang. Ini durasinya lebih panjang dari 0,12. Tapi yang paling penting pada VH cuma 2 ini dong. Jumlahin S di V1 atau V2, ambil yang paling dominan dengan R di V5 atau V6. Ini kayak gini. Ini berapa nih di V1? 10, 13 kali ya. V1 sama V2 panjang mana? Hampir mirip, tapi kayaknya tinggi ini 13, ini 12 nih kayaknya. Ini 5 sama 6. 5 sama 6 tinggi di 5. Ini berapa? 20, 23. 23 tambah 13. Ini katanya 14. Ya, oke lah, ngikut ini. 14 ditambah 22, 36. Ini katanya 14. Ini kan terlalu kecil, agak susah. 14 ditambah 22. Jadi dia 36 lebih dari 35. Berarti ini kriteria LVH-nya sudah terpenuhi. Kriterianya tadi banyak banget. Yang penting satu udah masuk, itu udah bisa ya. Kalau RVH, ini aja deh yang dilihat. R, perbandingan R dan S di V1 itu lebih gede. Gimana sih maksudnya? Kalau pada gelombang V1 itu gelombang R dan S yang lebih dominan besar yang mana? Yang S ya. S-nya harusnya lebih di bawah, jadi harusnya gini nih. R, S ke bawah gitu. Tapi kalau pada RVH, R-nya udah tinggi banget. R dibanding S itu lebih dari 1. Gitu. Kebalikannya yang ini. Di V5 itu R dan S-nya lebih kecil dari 1. Ada istilah poor progression atau R progression. Jadi harusnya dari V1 ke V5 R-nya itu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Nih, ini kita lihat R dan S di V1 itu lebih dari 1. Oke, ini ada RVH. Selain ada RVH, ada apa lagi? Ada yang bisa lihat? Nih, P-nya tinggi ya. P-nya hampir 4 kotak. Kemungkinan ada P pulmonale. Kita coba baca EKG ini ya. Gelombang P-nya gimana? Gelombang P-nya itu di lead 2 kita lihat. Itu dia tingginya lebih dari 0,3. Durasinya masih 3 lah. Ada tinggi, P-nya tinggi ya, ada P pulmonal. Udah gelombang P, PR intervalnya masih normal, misalnya 0, pas nih 0,2. Udah gitu kita lihat aksisnya. Nih kita belajar aksis. Gambar ini bagus. Aksisnya. Teman-teman boleh nyalain mic-nya. Ada yang mau follow? Ya. Ada yang mau bantu jawab? Sekalian kita belajar. Ini kalau dari sini bisa dapat sesuatu itu kan lumayan. Jadi beban UKD-nya berkurang. Ada yang mau jawab satu?
Aksisnya gimana EKG ini? Aksisnya ini RAD. RAD. Karena lead satunya dia negatif, defleksi negatif, yang AVF-nya lebih ke positif. Oke. Negatif. Oke, betul ya, thank you. Negatif itu nih, lihat R sama S-nya, D itu negatif kan, R-nya cuma berapa ya? 2, ini 5, jadi minus 3. AVF-nya positif. Jadi ini RAD, Right Axis Deviation. Ini EKG-nya sejalan ya, aksisnya geser ke kanan, ada RVH, ada P pulmonale. Oke. ST segmen yang normal itu dia lurus. Kalau ada yang naik atau yang turun, berarti itu dia bermasalah, ada yang iskemik segala macam ya. Ini ada ST depresi. Depresi itu dia di bawah 2 kotak, bisa di bawah 2 ya, lebih dari 2 kotak. Ini lurus, horizontal, ini yang landai, ini tidak spesifik sebenarnya. Ini kalau upsloping, ini naik ke atas, ini spesifik untuk iskemia. Ini kan ini harusnya satu garis lurus. Ini di bawahnya ya. Depresi ST segmen. Ya, gambarnya. Elevasi. Nah, untuk elevasi kriterianya memang agak banyak. Ada yang berdasarkan usia, ada yang bilang di atas 2, kalau dikurang dari 40 tahun di atas 0,25. Jadi kenaikannya pada lead 1 lebih dari 0,1. Intinya, dia itu gambarnya akan biasanya kalau pada soal UKDI dia itu nggak akan abu-abu deh. Kalau mau tinggi gitu. Nih kayak gini. Ini kan tinggi nih. Ini berapa? 4 mili. ST segmennya ya, naiknya, elevasinya. Nah, elevasi depresi itu dia minimal 2 lead yang berkesinambungan, yang berhubungan. Nggak mungkin berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri itu dia nggak bermakna. Apa yang disebut dengan berkesinambungan? Kalau misalnya lead-nya itu inferior, berarti kalau kamu lihat ST elevasi adanya di 2-3 AVF. Gitu ya. Misalnya itu. Kalau yang lateral 1, 5, 6. Yang anterior, yang V3, V4. Jadi cari pasangannya. Kalau kamu sampai lihat elevasi, misalnya ini di V2, cari V2, V3, sama AVF itu harus sama-sama, jadi kayak sinkron. Interval QT. Interval QT ini ada rumusnya, agak jarang sih sebenarnya disuruh ngitung interval QT karena agak ribet. Itu kan ada akar-akaran kan. Lu bayangin waktu UFDI nggak bawa kalkulator segala macam disuruh ngitung kayak gini. Ini jarang banget sih sebenarnya. Nah biasanya ini keluar waktu teori. Kalau memendek apa, kalau memanjang apa? Ini dihafalin aja. Kalau memanjang biasanya quinidin, hipokalsemi. Memendek, digitalis, dan hiperkalsemi. Ini dihafalin aja ya. Nih, interval QT. Normalnya 0,36 second. Rumusnya ada nanti di belakang. Gelombang T menggambarkan revolasi ventrikal dia itu harusnya bagus gitu. Smooth. Harusnya sesuai dengan arah gelombang utama QRS. Harusnya biasanya ke atas. Gitu. Amplitudo normalnya kurang dari 10 pada sedapan dada yang prekordial P1 sampai V6, kurang dari 5 pada sedapan ekstremitas, minimal 1 mili. Abnormal kalau dia adanya depresi gelombang T atau adanya kelainan elektrolit yang P-T gitu ya. Ini adanya inversi gelombang T pada miokard. B, C, dan D ya. Untuk yang B, nah langkah selanjutnya adalah kombinasi 3 obat, yaitu artinya apa? Sebenarnya dia sudah mengalami serangan. Berarti udah pasti jawabannya tricuspid. Dalam 3 detik, ada berapa kali sih jantung itu berdetak? Ini adalah si segmen ST. AVF-nya ini gimana? Kalau dia AVF-nya R-nya lebih besar juga. Ada keluhan, misalnya efek sampingnya dia nggak kuat nahan atau
neurotransmitter yang si serotonin itu. Kecemasan penyakit itu atau illness anxiety disorder atau hipokondriasis. Otonom ya, termasuk di situ saraf yang mengendalikan, sama kayak yang buat medial, kebalikannya aja kesadaran mood. Kalau misalkan matanya ini, kalau cekungnya sudah di bagian penyakit dalam